yang namanya ibadah syariat, kemudian berbeda-beda. Di Quran sendiri Allah mengatakan, di setiap zaman yang namanya ibadah syariat itu beda. Syariatnya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, syariatnya berbeda. Tapi yang disembah bukannya Tuhan yang sama. Ini yang pernah haji. Kalian yang haji 2 kali. Agak berbeda waktunya. Dulu lempar jumroh, itu kan ada kayak sumur begitu. Kemudian di tengahnya ada pilar. Dan pilar itu yang dilempari. Dan kenapa dirubah sekarang? Tidak melempari pilar segitulah. Dan kenapa sekarang jadi melempar dinding, tidak melempar pilar itu? Ketika membaca doa Rasulullah, ketika wudhu, Rasulullah mengatakan, ketika air itu dibasuhkan ke wajah, beliau ngasih doanya aneh. Ya Allah, putihkan wajahku dengan cahayamu. Padahal sebetulnya yang dikenakan ke wajah kita kan air. Kenapa doanya tidak, ya Allah, bersihkan wajahku dengan air ini? Yang disampaikan ke wajah kita air, tapi yang beliau katakan dalam doanya, ya Allah, putihkan wajahku dengan cahayamu. Kenapa minta diputihkan wajah dengan cahayanya? Kan gak ada cahaya. Yang dimasukkan, yang ditempelkan di wajah kita kan air. Kenapa doanya jadi putihkan wajahku dengan cahayamu? Kalian tidak bertanya, tidak ada jawaban. Ketika kita melihat diri ini. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, saya pertanyakan. Kenapa yang seperti ini disebut manusia? Dan kenapa bentuk manusia kok beda dengan gajah, beda dengan harimau, beda dengan semut? Untuk apa Tuhan menciptakan tubuh ini seperti ini? Tidak mungkin sekelasnya beliau itu tidak merancangnya dengan penuh rencana. Apalagi ketika kita dibimbing oleh Al-Quran. Quran mengatakan, Huwaladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu dengan penuh rencana. Kalau dia menciptakan sesuatu dengan penuh rencana, harusnya pertanyakan, kenapa jari saya kok tidak sama panjang? Kenapa jaraknya pun tidak sama? Tidak mungkin dia menciptakan ini tanpa rencana. Apa rencana beliau dengan semua ini? Karena saya pertanyakan, saya mendapatkan jawaban dari semua. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, ternyata semua itu luar biasa. Semua penuh dengan rencana. Jadi kenapa saya bisa baca data karma seseorang? Karena saya mengawali semua dari pertanyaan. Kenapa wajah manusia berbeda? Dari situ aja pertanyaan. Coba, kita melihat wajah-wajah berbeda. Pernah bertanya? Nggak pernah bertanya. Makanya tidak ada jawaban bagi Anda yang tidak pernah bertanya. Tapi kalau kita pahami, kenapa Tuhan menciptakan wajah-wajah berbeda? Model manusia semuanya sama. Saya tidak berbicara cantik atau ganteng. Itu soal selera. Tapi modelnya sama. Telinga kita ditaruh di sini. Mata kita taruh di sini, semuanya sama. Cuman ada yang telinganya lebar, sempit. Itu perkara lain. Ada yang matanya belotot, kemudian ada matanya sipit. Itu perkara lain. Tapi modelnya sama. Dari situ saya dapat jawaban. Ternyata, apapun keyakinannya, apapun agamanya, dengan melihat model manusia yang sama, sebetulnya jalan menuju Tuhan itu untuk setiap manusia sama. Tetapi ekspresi setelah dia sampai kepada Tuhan, yang namanya ibadah syariat, kemudian berbeda-beda. Di Quran sendiri Allah mengatakan, di setiap zaman yang namanya ibadah syariat itu beda. Syariatnya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, syariatnya berbeda. Tapi yang disembah bukannya Tuhan yang sama. Karena setelah dicoba, ternyata madorotnya banyak. Ini bentuknya lingkaran, yang ini pilar. Dan kita anggap setan itu ada di pilar itu, bukan? Yang sini bernafsu sama setan, kemudian melemparnya kuat sekali. Puh! Ternyata batunya kena kening yang sebelah sana. Yang sebelah sana kan lebih nafsu lagi. Ambil batu lebih gede lagi. Puh! Gitu. Akhirnya terjadilah lemparan-lemparan batu antara setan dengan setan. Karena madorotnya luar biasa, sekarang diganti pakai dinding. Jadi melempar dinding, itu kan dirubah syariatnya. Nah, karena kita menjadi alergi ketika ada perubahan syariat. Kenapa kita? Yang alergi itu karena kita tidak mau belajar. Itu saja. Paham maksud saya? Ini contoh saja. Karena saya harus kasih contoh supaya ngerti. Kalau nggak kasih contoh nanti saya disangka ngarang. Gitu. Paham maksud saya? Oke. Jadi apapun harus dipertanyakan.
Ketika Isaac Newton menemukan hukum gravitasi, dan kemudian hukum dia itu digunakan oleh Kepler dan ahli-ahli fisika yang lain. Dan kemudian bisa menghitung berapa hari sih bumi mengitari matahari. Sampai sekarang secara presisi kita tahu kapan gerhana matahari total, kapan gerhana bulan total. Kita bisa menghitung itu gara-gara Newton menemukan hukum gravitasi. Tapi baca pernyataan Newton. Hukum gravitasi hanya bisa menghitung gaya tarik antar planet, antar bintang. Tetapi hukum gravitasi tidak pernah bisa menjelaskan siapa yang menggerakkan semua itu. Ini seorang ilmuwan yang jujur, tidak pernah sombong. Dia menunjukkan keterbatasan hukumnya. Hukum gravitasi bisa menghitung berapa besar gaya tarik menarik antara bumi dengan bulan. Berapa besar gaya tarik menarik antara bumi dengan matahari. Bisa dihitung, mudah. Tapi beliau sering mengatakan, hukum gravitasi tidak pernah bisa tidak pernah bisa menjawab siapa yang menggerakkan semua itu. Medan gravitasi ada di sini. Buktinya benda apapun di sini kalau dilepaskan jatuh ke bawah. Kita cuma melihat benda jatuh ke bawah. Tapi mengapa jatuh ke bawah? Siapa yang menggerakkan semua itu? Tidak bisa. Setinggi-tingginya orang belajar fisika, ya, sampai hari ini belum bisa menjelaskan apa itu yang disebut dengan medan gravitasi. Tidak ada. Tetapi karena terus dipertanyakan, suatu saat pasti akan ada jawaban untuk orang yang bertanya. Apa sih ruang ini? Apa sih waktu ini? Dan kenapa setiap manusia mengambil kehidupan dari ruang kosong ini? Coba sekarang, sederhana saja. Kalian bernafas dari ruang kosong ini. Dan mengembalikan nafas pada ruang kosong ini. Pernah bertanya nggak? Apa sih sesungguhnya ruang kosong ini? Nggak pernah bertanya. Makanya melihat ruang kosong, ya melompong saja kosong. Seperti kosongnya otak kita. Seperti kosongnya kesadaran kita. Lalu cuap-cuap di mana-mana seperti orang yang sadar. Meracuni orang-orang yang tidak sadar. Sementara dia yang berbicara pun dalam keadaan tidak sadar. Bayangkan, orang yang tidak sadar bicara tentang ketidaksadarannya. Pada orang yang sama-sama tidak sadar, bukankah dia sedang menyebarkan virus ketidaksadaran? Coba. Orang menceritakan nanti di akhirat begini, begitu, begini, begitu. Dia sendiri belum pernah ke sana. Dan lucunya, kita pun ikut percaya. Bukankah percaya itu harus ada bukti? Pertanyaan saya sederhana. Tunjukkan pada saya, ada nggak Nabi dan Rasul yang menyembah Tuhan dari kecil seperti kita, tanpa mempertanyakan dulu siapa atau apa Tuhan itu? Nggak ada. Nabi Muhammad sendiri baru menyembah sama Tuhan itu kan setelah Isra Mi'raj. Mempertanyakan dulu. Setelah mempertanyakan, kemudian mendapatkan jawaban. Setelah jawaban itu ada, pasti ini Tuhanku. Baru menyembahnya. Kita begitu apa tidak? Gitu. Tidak. Dan lucunya kita tidak pernah mempertanyakan. Tapi ingin diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad. Tetapi metodenya, tata cara beliau tidak pernah kita ikuti. Lucu apa tidak? Oke. Oleh karena itu, hari ini kita punya topik yang sangat keren. Jangan berhenti bertanya. Karena keingintahuan memiliki alasan tersendiri untuk ada. Keingintahuan itu adalah anugerah Allah yang diberikan pada setiap orang. Satu dengan yang lain, perbedaannya cuman ada yang keingintahuannya itu dipupuk. Ada yang keinginan tahunya tidak dipupuk. Ya terserah, pilihan ada pada kita. Mau jadi orang yang berkesadaran atau menjadi robot yang hanya menjalankan sesuatu secara mekanistik tanpa kesadaran. Apa sesungguhnya rasa ingin tahu itu? Rasa ingin tahu atau sering disebut dengan keingintahuan, bahasa Inggrisnya adalah curiosity, merupakan keinginan untuk menyelidiki dan mencari pemahaman terhadap rahasia alam. Jadi apa? Rasa ingin tahu. Keingintahuan itu apa? Keinginan untuk menyelidiki dan mencari pemahaman terhadap rahasia alam. Jadi kita harus kembali lihat tadi diskusi. Allah menyatakan begini.
Aku adalah suatu perbenaran yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan semesta ini agar dengan semesta ini kalian bisa mengenali aku. Jadi sebetulnya semesta ini diciptakan oleh Tuhan hanya satu tujuan, agar kita mengenalnya. Bahkan dalam bahasa diskusi, Allah sendiri mengatakan, Fa'ahbabtu an u'rifa. Aku rindu untuk dikenal. Jadi beliau itu rindu untuk dikenal. Saking rindunya untuk dikenal, maka beliau menciptakan alam semesta ini. Jadi sebetulnya alam semesta ini ada, tujuannya cuma satu, agar kita bisa mengenali dia. Pertanyaannya, ada nggak rasa ingin tahu yang dalam untuk tahu rahasia semesta ini? Ada? Itu. Yang kedua, rasa ingin tahu itu senantiasa akan memotivasi diri untuk terus mencari dan mengetahui hal-hal yang baru. Sehingga akan memperbanyak ilmu pengetahuan dan pengalaman. Jadi rasa ingin tahu ini Allah semaikan pada setiap manusia, pada setiap diri. Dan rasa ingin tahu ini tujuannya Allah menyemaikan pada kita untuk memotivasi diri agar terus mencari dan mengetahui hal-hal yang baru. Sehingga kita akan memperbanyak ilmu pengetahuan dan pengalaman. Produk dari rasa ingin tahu ada dua. Satu, ilmu pengetahuan. Yang kedua, pengalaman. Makanya setelah Al-Fatihah, surat kedua kan Al-Baqarah. Al-Baqarah dimulai dengan apa? Alif, Lam, Mim. Dibacanya Alif, Lam, Mim. Kalau saya ditanya, apa sih artinya Alif, Lam, Mim? Jawaban saya sederhana. A, La, Mi. Sederhana. Usah pusing-pusing. Apa? A, La, Mi. Karena siapapun yang mengalami pasti paham. Dan siapapun yang belum mengalami tidak akan paham. Leluhur kita sudah mengatakan malam yazuk lam yarib. Hanya yang mengalami yang akan paham. Maka belajar itu tidak cukup learning to know. Tapi harus learning to do. Harus learning to be. Anda tidak akan menjadi siapa-siapa dengan menceritakan perjalanan Nabi Musa. Anda hanya menjadi ahli sejarah. Ahli bicara. Tapi kalau Anda learning to be, menjadi Musa, Anda akan bisa mengalami pengalamannya Musa. Pertanyaannya, gimana caranya supaya belajar itu learning to be? Ya learning to do. Tidak cukup Anda learning to know. Sekedar menjejali otak kita dengan berbagai macam hafalan. Gak penting. Jadi, Alif Lam Mim apa? A, La, Mi, gitu aja. Tentu ini bukan tafsir. Bukan tafsir, karena saya bukan ahli tafsir. Supaya gampang. Itu aja. Alami Allah, alami malaikat, alami kitab, alami semua. Ngerti semuanya. Dan yang sudah mengalami Allah, dia tidak akan menjelaskan lagi Allah. Karena siapa yang sudah mengalami Allah, sudah sampai kepada pengalaman itu, dia tidak butuh lagi penjelasan. Air ini, ada rasanya? Ada rasanya? Masa nggak ada rasanya? Ya ada, rasa apa? Rasa air. Gitu aja pusing. Saya pandang saja, gimana sih rasanya kamu? Taruh. Cari buku tentang air. Wah, dibaca berlembar-lembar penjelasan tentang rasa air. Sampai pada rasa air. Jadi saya cuma khawatir aja terlalu banyak orang yang merasa dirinya seakan-akan ahli rasa air, padahal dia baru baca buku tentang air. Dia lupa bahwa buku tentang air bukan air. Karena buku tentang air bukan air, bukan? Karena air itu ya ini. Gimana rasanya air? Ya buka botolnya, minum. Gimana rasanya air? Pokoknya gitu deh. Nah kemudian ada yang bertanya, Pak,
Air yang Bapak minum gimana rasanya? Ya saya kasih air aja daripada saya menjelaskan repot-repot. Begitu saya tanya lagi, gimana rasanya air? Pokoknya gitu deh. Nyampe. Kan lucunya sekarang ini, waduh ya, banyak yang ngajarkan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Kayak dia itu udah merasakan aja. Padahal baru baca dari buku. Lalu muncullah yang namanya pikiran-pikiran gelap kita masuk di situ. Allah saja dijelaskan. Dia yang tak terjelaskan, mau dicoba dijelaskan dengan pikiran yang terbatas. Bagaimana mungkin yang tak terbatas dijelaskan dengan pikiran yang terbatas? Dan selama ini, di majelis taklim, banyak membicarakan Allah. Apakah yang dibicarakan Allah? Bukan. Yang dibicarakan adalah persepsi masing-masing pembicara terhadap Allah. Apakah persepsi tentang Allah itu Allah? Ini agak dalam sedikit ngaji hari ini ya. Biar mikir. Karena selama ini kan ngaji nggak pernah mikir. Paham sampai sini? Jadi pengalaman itu yang paling penting. Maaf ya. Dalam satu sesi pelatihan buka mata kolbu, peserta menggigil. Wah, menggigil. Hebat menggigil. Terus dia nanya sama saya, kok tadi waktu saya sedang memasuki kesadaran tertinggi saya, kok saya menggigil? Jawaban saya sederhana kan? Pernah dengar nggak? Nabi Muhammad ketika di Gua Hira, ketika mendapatkan pengalaman spiritual pertama kali, bukankah beliau menggigil? Dan minta diselimuti oleh istrinya. Oh, begitu. Sudah, saya tidak menjelaskan lagi. Tidak perlu menjelaskan kenapa menggigil. Repot saya. Dan kata-kata saya tidak akan cukup untuk menjelaskan menggigil adalah repot. Betul gak tidak? Kita ini selama ini tertipu. Tertipu sama orang-orang yang kelihatannya seperti pandai karena banyak menjelaskan. Padahal yang dia jelaskan bukan sesuatu yang terjelaskan. Ngerti sampai sini? Jadi gimana rasanya Allah? Gitu deh. Siapa yang bilang begitu? Yang sudah merasakan tauhid yang sebenarnya. Yang sudah bisa meleburkan diri kepadanya. Selesai kata-kata. Maka orang yang sudah tahu, dia akan berhenti bicara. Makanya orang yang tahu itu diam. Dan orang yang bicara itu tandanya dia tidak tahu. Seperti saya. Hati-hati dengarkan saya. Karena saya banyak bicara bukan? Itu tanda saya tidak tahu. Saya inginnya pengajian ini saya duduk, saya di sini merem. Kalian juga duduk, merem. Semua yang di otak saya pindah. Itu pengennya begitu. Mau dicoba? Sudah dicoba, ya. Lalu jamaah saya mengatakan, ayah ngomong aja berulang-ulang, saya susah ngertinya. Apalagi kalau ayah diam. Ya udah, akhirnya kayak gini lagi pengajiannya, saya jadi ngomong lagi. Padahal sebenarnya saya udah malas ngomong. Tapi sekali lagi yang saya bicarakan ini adalah hanya petunjuk untuk membuka pikiran agar kita sampai pada pengalaman itu. Makanya di pesantren itu ada kitab yang sangat saya kagumi, namanya kitab Ya Walad. Nah, kitab Ya Walad itu karya Imam Al-Ghazali. Nah, kitab Ya Walad itu, walad itu anak, Ya Walad itu wahai anakku. Ternyata dialog antara Imam Al-Ghazali dengan muridnya beliau yang paling cerdas. Nah, kenapa Imam Al-Ghazali mengatakan muridnya paling cerdas? Karena dia yang paling banyak bertanya. Gitu. Jadi yang paling cerdas itu yang paling banyak bertanya. Dan apa jawaban Imam Al-Ghazali di Ya Walad itu? Itu yang saya sangat kagumi. Setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh muridnya yang cerdas itu sama sekali tidak dijawab oleh Imam Al-Ghazali. Dan jawabannya sama. Jawabannya gini. Kelak ketika amalmu sudah sampai di sana, kamu sendiri yang akan bisa menjawabnya. Besok-besok nanya lagi. Jawabannya, kelak ketika amalmu sudah sampai di sana, kamu sendiri yang akan bisa menjawab. Tapi Imam Al-Ghazali ngasih metode supaya amal itu tercapai. Ngasih metode supaya amal itu bisa dirasakan, dialami. Supaya learning to do, agar learning to be. Itu seorang guru yang keren. Itu pembelajarannya namanya discovery learning. Banyak kadang-kadang yang ngomong discovery learning, cuma ujian sidang aja. Ditanya dalamnya, gak ngerti.
Prakteknya pun gak ada. Jadi stop bicara hukum Newton. Jadikan siswa kita sebagai Newton. Stop bicara hukum Archimedes. Jadikan mereka jadi Archimedes. Mereka akan mengalami Archimedes. Mengalami Newton. Itu yang benar. Nabi Muhammad sabar? Nabi Muhammad sabar? Kata siapa? Ya, saya juga percaya beliau pasti sabar. Karena beliau kan sudah mencapai pencerahan. Sudah sampai kepada Allahnya. Sudah pasrah total kepada Allah. Kan sabar itu bisa menerima realitas tanpa syarat. Karena realitas itu kebenaran. Saya percaya itu. Tetapi apakah kita besok-besok menjadi sabar ketika membaca kesabaran Nabi Muhammad? Bukankah dari dulu juga kalian suka membaca sejarah Nabi Muhammad sabar? Apa kalian jadi sabar? Jujur dong. Ternyata membicarakan kesabaran beliau tidak akan membuat kita jadi sabar. Lalu apa yang harus kita pelajari? Pelajari kenapa beliau bisa sabar. Daripada bicara kesabaran beliau terus menerus. Sudah pasti beliau udah mencapai itu. Tetapi mengapa beliau sabar? Coba cari asalnya. Itu yang saya pelajari. Oh, ternyata beliau sabar itu karena apa? Beliau itu berusaha untuk mengenal Tuhannya. Sampai beliau bisa memanunggal bersama Tuhannya. Sehingga sifat Allah yang maha sabar, sifat Allah, tercelupkan ke dalam dirinya Muhammad menjadi sabar. Oh, berarti kalau saya ingin sabar, saya pun harus mengikuti metodenya beliau. Gimana caranya saya bisa memanunggal dengan Allah saya, Tuhan saya, yang lebih dekat kepada saya daripada urat nadi leher saya. Itu apa tidak belajarnya? Pasti nggak begitu. Pasti nggak begitu. Yang penting kalian udah pengajian dan dapat pahala. Itu kan? Kalau ditanya pahala itu apa? Gak ngerti juga. Ya jangan-jangan kan kalian kayak gini ya. Saya pernah tanya tuh orang yang selalu nawarin pahala sama saya. Saya tanya, pahala itu apa? Gak ngerti. Diam 1000 bahasa. Padahal kemana-mana dia sudah obral itu yang namanya pahala. Tapi ketika saya tanya, pahala itu apa? Barangnya seperti apa? Tunjukkan sama saya. Bingung dia. Yang lucu itu banyak yang belum lihat barangnya, tapi percaya. Saya percaya pahala itu ada. Karena itu dikabarkan oleh Allah. Falahum ajrun ghairu mamnun. Ada. Tapi lihat bahasa Arabnya. Apa pahala? Ajrun. Ajrun itu berarti zarah. Zarah itu sesuatu yang mewujud. Nyata. Kalau Anda belajar ilmu, pahalanya apa? Anda naik derajatnya. Hari ini banyak orang yang ingin mendapatkan pencerahan dari Anda. Itu pahala. Pahala itu dirasakan sekarang loh. Bukan nanti. Coba kalau Anda berbuat baik kepada orang lain, bahagia nggak Anda? Lah itu pahala. Anda bahagia setelah melihat orang lain bahagia. Kapan dirasakannya? Sekarang. Nanti, ya urusan nanti. Kan hidup itu di sini, saat ini sekarang. Besok belum tentu hidup. Nah, rasa ingin tahu itu sering disebut kepo. Ternyata kepo itu bahasa Inggris. K-nya knowing, E-nya every, P-nya particular, O-nya object. Jadi ternyata kepo itu knowing every particular object. Artinya, orang itu disebut kepo apabila dia punya rasa ingin tahu secara mendalam mengenai sesuatu. Tapi kata kepo ini sering bernada negatif. Kenapa? Karena memang negatif ketika diterapkan hanya ingin tahu lebih mendalam tentang kehidupan orang lain. Urusan orang lain. Yang seharusnya kita stop untuk rasa tahu yang itu. Harusnya kita harus tahu, rasa ingin tahu tentang kehidupan pribadi kita, diri kita. Nah itu keponya baru keren. Jadi apa kepo? Kalau ditanya kepo-kepo itu harus tahu. Knowing every particular object. Jadi ingin tahu sesuatu objek, sesuatu perkara lebih mendalam. Itu kepo namanya. Nah sekarang tumbuhkan kepo itu. Ingin tahu siapa saya. Kepo enggak? Dari mana saya asal? Kepo enggak? Kepo. Apa tugas saya di sini? Kepo enggak? Kepo. Setelah ini saya ke sana, pulang kemana? Kepo enggak? Gimana caranya supaya saya pulang selamat? Gak nyasar di pohon mangga. Kepo enggak? Kepo.
Makanya saya dari kecil memelihara kepo itu. Nah, kepo itu bahasa leluhur kitanya di tanah Jawa sering disebut dengan ilmu sangkan paran. Ilmu sangkan paraning dumadi, itu ilmu kepo namanya itu. Karena ilmu itu adalah ilmu awal yang bisa menjawab seluruh persoalan hidup. Makanya kenapa persoalan hidup kita tidak terjawab? Satu masalah kita. Karena kita belum kepo tentang siapa diri kita. Yuk, kepo ya? Kepo ya? Saya ketika membaca ayat Quran dulu waktu kecil, ketika nyawamu sampai di kerongkongan. Pada saat itu seharusnya kamu melihat, aku lebih dekat kepadamu. Tapi mengapa saat itu kamu tidak melihat? Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tangdurun wa nahnu aqrabu ilai minkum walakin la tubsir. Karena saya kepo, saya nangis. Saya kalau baca ayat ini gak kuat, nangis. Karena ini adalah awal perjalanan spiritual saya. Ketika nyawamu sampai di kerongkongan nanti, kata Allah, seharusnya saat itu kamu melihat, aku lebih dekat kepadamu. Tapi mengapa kebanyakan manusia tidak melihat? Wah, saya kepo. Keponya saya apa? Ya Allah, kalau saat nyawa di kerongkongan ini saya harus melihat. Apa yang harus saya lihat, ya Allah? Kepo. Dengan mata mana saya harus melihat, ya Allah? Kepo. Kepada siapa saya harus belajar agar saat itu saya bisa melihat? Kepo. Kalau saya tidak bisa melihat, ya Allah, bagaimana nasib saya saat itu? Kepo. Karena kepo itulah kemudian saya menangis. Saya takut dengan kematian dan saya berguru, terus berguru. Mencari tahu. Saya tanya kepada si A, nanti kalau saya mati, nanti gimana caranya saya supaya bisa melihat? Saya malah dimarahi, dimurtad-murtadin. Saya tanya kepada si B, nanti kalau saya mati, kata Allah saya harus melihat. Apa yang harus saya lihat? Malah saya dibilang musyrik, dibilang kafir, dibilang sesat. Itu jawaban yang saya dapat. Dan kemudian saya berhenti mencari. Saya protes habis kepada Allah. Dan saya minta dijawab oleh beliau sendiri. Karena beliau bersama saya lebih dekat kepada saya daripada urat nadi leher saya. Karena kalau bertanya keluar, jawabannya sama. Begitu. Saya dianggap salah. Saya dianggap murtad. Saya dianggap sesat. Padahal itu pertanyaan yang sederhana. Kan itu pertanyaan lahir dari Quran. Kata Quran, ketika nyawamu sampai di kerongkongan nanti, saat itu kamu harus melihat. Harus melihat. Padahal ketika mata ini tertutup, ketika sakaratul maut saya saksikan, tidak ada yang bisa melihat dengan ini. Berarti Allah sedang menunjukkan kepada kita, aku akan kasih satu penglihatan lain kepada kamu. Maka di Quran surat Ar-Rahman Allah mengatakan, ada dua penglihatan yang aku berikan kepada kamu. Satu penglihatan lahir, satu penglihatan batin, yang disebut dengan penglihatan kolbu, penglihatan jiwa. Kalau matamu masih tertutup sampai kau mati, maka kamu akan mati dalam keadaan tertutup. Dan itu dijelaskan dalam Al-Quran. Pada saat itu ada sekelompok manusia yang berteriak kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau himpunkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu aku adalah orang-orang yang melihat. Apa kata Allah di Quran? Fa innaha la ta'mal absyar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta bukanlah matamu yang itu, tapi yang buta adalah mata kesadaranmu. Yang buta adalah mata qalbumu. Apa yang kepo? Yang dikepoin oleh kita selama ini? Urusan orang. Pribadi orang. Bahkan sesuatu yang tidak bisa kita jangkau. Rasa ingin tahu kita luar biasa. Tetapi rasa ingin tahu pada diri sendiri sama sekali tidak ada. Pernah nggak bertanya, betulkah sholat yang saya lakukan seperti ini? Kenapa sholat yang saya lakukan tidak mengantarkan saya tercegah dari perbuatan keji dan munkar? Kenapa saya tidak bisa sholat khusyuk ya? Katanya sholat itu hiburan. Kata Nabi. Katanya sholat itu hiburanku, kata Nabi dalam hadis. Tapi kok saya tidak merasa sholat sebagai hiburan? Saya merasa sholat sebagai beban. Pernah nggak kita kepo dalam urusan itu? Ketika kalian tidak pernah kepo dalam urusan itu, tidak ada bagian bagi dirimu.
Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi malah kita merasa seakan-akan sudah tahu. Kenapa? Karena banyak orang yang mengundang saya. Ceramah di sini, ceramah di sini, ceramah di sini. Bayarannya sudah mahal. Hati-hati. Semakin Anda tidak tahu, kalau Anda tidak tahu, Anda akan semakin sombong. Seakan-akan Anda orang yang tahu. Itu orang yang tidak bisa ditolong. Orang yang bisa ditolong itu orang yang kepo. Yang mempertanyakan segalanya. Dan siapa yang mempertanyakan segalanya, berarti dia problem based learning. Dia memulai pembelajarannya dengan problem. Problem itu menjadi based learning, menjadi dasar dia belajar. Dan saya menerapkan PBL bukan di kelas, bukan pada mahasiswa. Saya menerapkan PBL pada diri saya sendiri. Dan saya tidak berani berbicara sesuatu yang saya tidak mengalami, yang saya tidak merasakan. Saya hanya bisa bicara apa yang saya alami, yang saya rasakan. Oke? Jadi seringkali kita menyebut rasa ingin tahu yang tinggi ini dengan istilah kepo. Bagus gak kalau gitu kepo? Bagus. Apa yang mau dikepokan oleh kita, itu letak bagusnya. Yuk sekarang pertanyakan. Bahkan jarang yang mempertanyakan, betulkah saya sudah iman? Apa ciri orang yang beriman? Pernah gak kepo begitu? Gak pernah. Kalau udah pakai kerudung, udah paling iman. Kalau udah pakai baju koko, apalagi pakai jubah, rada panjang dikit, ya pakai aksesoris lain. Sorban kek. Merasa sudah paling, wah